Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 konsep IPS SD yang beranggotakan Sevia Fatma Ergiana dengan MPM 104, Selvianisa Titania Arjelita dengan MPM 133, Lestari Nufidayati dengan MPM 138, dan Khairuddin Fahmi dengan MPM 148. Baiklah, di sini kami akan menampilkan sebuah video tentang konsep dan peran sosiologi dalam masyarakat. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa sosiologi itu? Di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi mempunyai arti pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, atau ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sementara secara harfiah atau istilah, sosiologi berasal dari gabungan dua kata, yaitu socius dari bahasa Latin yang berarti kawan, dan logos dari bahasa Yunani yang bermakna ilmu pengetahuan. Maka, dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam bermasyarakat. Ciri-ciri ilmu sosiologi. Yang pertama ada empiris, yaitu berdasarkan observasi terhadap kenyataan dan tidak berdasarkan praduga. Artinya, data sosiologi diambil berdasarkan hasil observasi di masyarakat, karena objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Yang kedua ada teoritis, yaitu menyusun abstraksi dari hasil observasi yang bertujuan untuk menyusun kerangka dan menjelaskan hubungan sebab akibat, kemudian diambil kesimpulan logis sehingga menjadi sebuah teori. Hasil penelitian sosiologi bukanlah bersifat ramalan, tetapi sosiologi hanya mempelajari data persoalan di masyarakat yang kemudian menjadi fakta yang sifatnya teori sebagai pengantar pemahaman tentang sebuah fakta sosial. Yang ketiga ada kumulatif, yaitu teori-teori disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas, serta memperkuat teori-teori yang sudah lama. Yang keempat ada nonetis, yaitu kajian sosiologi tidak mempersoalkan baik dan buruk, tetapi untuk memperjelas kajian atau masalah secara lebih dalam. Dalam mengkaji sebuah data, sosiologi akan mengabaikan nilai yang dimiliki oleh data tersebut, baik atau buruknya dan pantas atau tidaknya. Pokok bahasan sosiologi. Yang pertama, fakta sosial. Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa serta dapat mengendalikan individu tersebut. Contoh, di sekolah, seorang murid diwajibkan untuk datang tepat waktu, menggunakan seragam sekolah, dan bersikap hormat kepada guru. Yang kedua, tindakan sosial, yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Contohnya, menanam bunga untuk kesenangan pribadi bukan merupakan tindakan sosial, tetapi menanam bunga untuk diikutsertakan dalam sebuah perlombaan sehingga mendapatkan perhatian orang lain merupakan tindakan sosial. Yang ketiga, khayalan sosiologis. Khayalan sosiologis diperlukan untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada dalam diri manusia. Alat untuk melakukan khayalan sosiologis adalah troubles and issues. Yang keempat, realitas sosial. Seorang sosiolog harus bisa menyingkap berbagai tabir dan mengungkap tiap helai tabir menjadi suatu realitas yang tidak terduga. Selanjutnya ada peran sosiologi. Yang pertama, mengidentifikasi fenomena budaya di masyarakat. Melalui penelaahan terhadap berbagai kebudayaan, diharapkan sosiologi mampu memberikan A. Pengertian mengenai keanekaragaman budaya manusia, B. Pandangan mengenai nilai-nilai sosial budaya yang berbeda dari yang dianutnya, C. Hal-hal yang berlaku umum bagi kebudayaan manusia, D. Gambaran mengenai hal-hal apa saja yang mempengaruhi adanya sifat keanekaragaman di antara kebudayaan manusia. E. Sosiologi tidak bertujuan untuk memberikan penilaian bahwa suatu kebudayaan lebih tinggi atau lebih rendah dari kebudayaan masyarakat lain.
Yang kedua, menghadapi fenomena budaya di masyarakat. Keberagaman budaya harus menyadarkan kita bahwa sangat penting memahami latar belakang sosial budaya yang berasal dari masyarakat lain. Kajian tentang fenomena sosial budaya tidak bermaksud untuk memberikan penilaian suatu budaya, baik atau buruknya, cocok atau tidaknya bagi suatu masyarakat. Namun, melalui ilmu sosiologi, kita diajak untuk memahami keragaman budaya sebagai suatu yang dapat memperkaya kebudayaan. Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang multi-etis, sosiologi berperan untuk mewujudkan integrasi nasional atau persatuan nasional. Nah, dari video yang sudah teman-teman saksikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ilmu sosiologi merupakan ilmu sosial yang mempelajari atau berhubungan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Objek yang dipelajari dibatasi pada apa yang terjadi sekarang dan bukan apa yang seharusnya terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, ilmu sosiologi disebut pula ilmu pengetahuan normatif. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum manusia dan masyarakatnya. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip dan hukum-hukum umum dari interaksi manusia serta sifat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat. Oke, sekian penampilan video dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.